nanti ya akan ada di YouTube kita itu Insri ya. Enggak. Ini udah langsung nih. Mau kenalan dulu boleh. Enggak. Soalnya kan 13.50, 13.30. 13.35. 13.30 mulainya. Ya, biasanya kita baru 13.30 aja nggak apa-apa. Ini udah masih ada lagi Pak Uzan? Saya share screen aja ya. Oh ya sebentar. Masih ada beberapa mahasiswa lagi, Pak. Atau mau nunggu dulu atau kita mulai aja? Lanjut aja, Pak. Oh lanjut aja, oke. Ya. Nanti soalnya itu jam 3 itu yang di lab diusir itu. jadi kampus kita ini hanya sampai jam 3 itu ada yang di lab, ada anak-anak yang di lab. Jadi kalau kita terlambat nanti jam 3 dia harus keluar ruangan sebelum habis. Oke. Ya, mangga Pak Mumu, udah diizinkan untuk share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Budi ya, rekan. Tapi suaranya tolong di monitor, kemarin sempat error waktu PAI ini. Kalau tidak agak kecil sih suaranya, bisa mungkin agak lebih kecil. Kecil ya? Kita buat 100%, ada? Nah, ada. Coba cek. Tes. Nah, itu jelas. Nah, ini. Oke. Saya share screen aja ya ke PowerPoint. Ya, enggak. Slideshow. Oke. Jadi intinya adalah bahwa INSAR ini kemarin ada pelatihan ini putus-putus kalau saya nggak tahu di yang lain. Putus-putus ya? Oh, unstable. Ya. Berarti saya matikan kamera kayaknya. Punten lagi di Gorontalo, mungkin tadi nanya jam. Oh iya. Saya lagi di Gorontalo. Ya. Gorontalo kalau mati lampu itu hilang satu itu. Saya pernah ngasih workshop dari rumah, tiba-tiba hilang seluruh pesertanya. Kita mati lampu. Nah, ini posisi share screen gini, stop videonya gimana ya? Oh, ini. Stop videonya di situ, stop video. Oke. Mudah-mudahan ada tulisan ini tidak stabil jaringan ternyata. Ya, nah itu ini pakai garanteng lah. Ya, nah sekarang baru jelas. Oh gitu. Berarti menyedot sekali video ya. Ya, betul. Intinya INSAR, lalu ini displacement itu perubahan. Kita akan pakai snap nanti. Nanti saya akan sisanya kita bekerja dengan step di demo. Tadi kan Pak Budi bilang ada direkam ya. Nanti bisa diulang-ulang lah. Soalnya ini sama-sama belajar. Saya baru 2 minggu lalu belajar. Minggu lalu bukan 2 minggu. Minggu lalu langsung saya sharing sekarang. Jadi ini yang kalau versi dari USGS, jadi INSAR itu adalah interferometrik, jadi berdasarkan radar satelit yang bisa mengetahui perubahan ketinggian, jadi ada perubahan beda ya, dari citra udara, nanti di perubahannya itu karena kita memakai 2 citra dari beda waktu. Jadi 2 waktu itu akan terukur dari INSAR itu karena ada magnetik, nanti di foto udaranya itu ada band phase itu jarak dari satelit ke permukaan tanah, itu yang dipakai nanti untuk membandingkan ya. Makanya kita akan pakai untuk displacement. Displacement tidak hanya untuk umumnya pada perubahan akibat pembebanan, tapi sekarang malah nanti di slide akhir saya akan tampilkan malah ke arah akibat yang ramai kemarin ya. Jadi Jakarta, Pekalongan, sinking city. Jadi kemungkinan terbenam si kota itu terbenam akibat turunnya permukaan tanah yang diduga karena pengambilan air tanah. Itu dugaannya besar sekali, padahal
penurunan tanah itu bisa disebabkan secara geodinamis juga gitu, terutama untuk daerah pantai utara. Kompaksi juga bisa pengaruh di situ. Jadi ini versi dari USGS, silakan dibaca, ini umum lah. Nah, ini yang penting. Jadi nanti software yang kita gunakan itu adalah Snap. Itu di bawah ada linknya. Jadi di-download aja. Kemarin sesuai kebutuhan Windows 64 bit itu di 900 MB. Kalau di-download ya. Jadi tergantung waktunya, kecepatan apa. Tapi pakai salah satu provider, bukan yang mayor atau yang minor. Cuma 3 menit saya bisa mendownload di Bandung ya, waktu di Bandung. Berarti ini tidak berat-berat amat untuk mendownload software Snap ini. Ini tampilan awalnya seperti ini, Snap. Jadi kalau saya gerakan kursornya terlihat bergerak nggak? Iya, bergerak Pak. Oh, kursornya kelihatan bergerak ini ya? Iya, bergerak. Oh, berarti ini Snap. Dan saya tertipu, ini bukan versi Snap-nya, ini PowerPoint ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Nanti kita akan demo di Snap-nya paling. Lalu ini data yang kita gunakan. Jadi ada 2 biasanya yang disarankan, Copernicus sama Alaska Edu ini. Di bawah ini ada alamatnya. Sama seperti tadi. Cepat. Padahal ini ukurannya bisa mencapai 4,66 GB ya. Jadi ini saya begitu masuk, tinggal diklik, yang warna kuning ini kan kita pilih nih areanya. Klik, sampai area tertentu, klik, dia akan keluar semua jenis citra atau apa SAR insarnya itu keluar. Tinggal kita pilih, begitu klik yang merah, dia akan tampil di sini periode perekamannya itu. Jadi di sini 3 September 2020 gitu. Ini ada macam-macam. Jadi ada tinggal difilter nanti waktunya kapan untuk dibandingkan, kita bisa cari misalnya kalau insar ini mulainya 2014. Jadi tahun 2014 apakah ada perekaman dibandingkan 2020, nanti kita bandingkan dengan Snap itu dianalisis. Jadi ada 2 di sini. Yang dipilih adalah single look complex. Jadi download, kalau di-download lumayan, cuma ya semalam di Gorontalo itu nggak nyampe 9 menit ya untuk 4,6 GB. Jadi tergantung, masih agak lumayan lah ketimbang ngedownload yang lain-lain untuk yang citra ini, cuma memang butuh kapasitas yang besar. Bentuknya seperti ini. Kalau mau dicoba, silakan, kalau bisa link ASF, Alaska Edu, nanti kita demokan lah terakhir. Nah, sebenarnya cuma kuliah sekarang itu cuma 1 slide ini gitu. Jadi sampai menghasilkan view right itu udah displacement-nya. Jadi pekerjaannya itu hanya ini ada membandingkan 2 citra ya, di bagian atas dan yang di bagian bawah. Ini biasanya master, ini slide. Jadi ada 2 citra tergantung. Umumnya yang master itu adalah waktu awal. Jadi citra 2006 misalnya. Lalu yang ini citra 2007 atau bisa aja tentang waktunya 2000. Ya bebas lah, tergantung ketersediaan citra seperti tadi di Alaska Edu-nya itu. Jadi pekerjaannya seperti ini, lalu citra itu ini udah ada menunya, tinggal nanti kalau sudah Snap-nya di download, ikuti aja ini Sentinel Tops, lalu ada menunya, prosesnya. Jadi masing-masing tuh diklik run, klik run. Jadi sampai back geocoding, interferogram, topsar, saya juga nggak begitu ngerti ini, masing-masing ini udah default dari sananya gitu. Jadi yang kami lakukan kemarin tuh jadi bisa melihat, menunjukkan ada perubahan permukaan tanahnya. Lalu ini test removal, karena yang kita dihasilkan tuh masih perlu dikoreksi, banyak dikoreksi gitu. Meskipun sudut kemiringannya, lalu meskipun dia sifatnya aktif, kalau yang insar itu, jadi tidak dipengaruhi powernya dari SAR itu sendiri, jadi bisa beroperasi siang malam, bisa menembus awan juga.
Tapi tetap ini ada tahapan yang perlu dilakukan. Ini kenapa bisa gini? Apakah saya hafal? Tidak juga. Ini udah di-quote dari sistem Snap-nya. Jadi udah begitu mengikuti nanti gampang lah untuk kita akan coba praktek di terakhir itu. Dan tidak perlu dihafal juga. Cuma kalau sering melakukan bisa lah. Yang paling penting itu ini di terakhir. Karena yang saya coba itu masih Snafu ekspor ketika diimpor itu terganggu. Jadi ada pekerjaan yang kita harus pakai dengan command prompt di sini. Ini command prompt. Hal kecil aja ini. Yang sisanya sih dia ikuti itu jadi. Ini yang saya bawa kemarin di PAI. Jadi memang banyak sekali kaitan antara air tanah dan penurunan air tanah, penurunan air tanah, muka air tanah dengan air tanah. Jadi Pak Abidin mencatat sekian, lalu yang Pak Heri Andreas itu bisa beberapa, dan dasarnya itu dari menganalisis dari SAR-SAR itu sendiri. Mengapa penting? Lalu ini Polen bilang, kalau daerah Palembang, lalu yang kemarin banyak kasus kan Jakarta, Pantura, sampai Pekalongan itu kan sebaran endapan itu masih klasik berumur kuarter gitu. Jadi endapan muda lah istilahnya. Palembang juga seperti itu. Lalu di Jakarta kemungkinan banyak pengambilan air tanah. Pekalongan juga begitu. Beda dengan yang di sebelahnya di Batang. Batang itu penurunannya kemungkinan ada, tapi karena dinamisnya yang dominan. Sudah. Jadi seperti itu. Jadi kenapa penting? Karena belajar untuk INSAR ini kemungkinan karena secara litologi di daerah Palembang atau Sumatera Selatan, utamanya Palembang yang hijau ini, tipikalnya masih endapan plastik muda. Dan faktor pengambilan air tanah juga sebelum terjadi seperti Jakarta misalnya kan ya, atau sampai ke Pekalongan juga diharapkan itu sudah terdeteksi. Salah satu metodenya ya dengan SNAP ini. Oke, PowerPoint sampai situ. Sekarang saya coba ke Snap-nya ya, biar kita tahu seperti apa sih bentuk Snap-nya itu sendiri. Mungkin Bang Momo biar kalian bisa download dulu linknya, bisa di ini kan. Biar kalau mau biar interaktif nanti bisa sekalian nyoba gitu kan. Oh yang tadi ya, link-linknya ya. Ya? Linknya tadi itu. Oke, ini yang untuk softwarenya. Ada ya. Sebenarnya tinggal di Google search Snap download itu akan mengarahkan ke sini dari Chrome ya, kalau dari Chrome. Kalau dari yang lain-lain saya belum pernah nyoba, tapi akan langsung mengarahkan ke sini untuk Snap ya, Snap-nya. Sementara kalau ini untuk mendownload petanya itu sendiri itu web based, jadi tinggal masuk ke search Alaska Edu ini udah masuk ke sistem web. Ini mudah dulu, atau kita download petanya dulu aja yang gampang ya. Snap. Oh ya, nanti ini PPT di-share ke saya biar di-share ke teman-teman. Atau di-share sini juga bisa. Di chat itu. Oh, oke. Berarti share ini dulu ya, PPT. Share PPT-nya biar di-download dan kita bisa langsung melihat ya. Ini mahasiswa yang akan tugas akhir nih, udah mahasiswa semester 7 ya, semester 7 ya. Dan mereka mau lulus semester depan katanya. Jadi kita coba bantu mencarikan beberapa alternatif untuk tugas akhir ya. Tentunya akan sesuai dengan lokasi masing-masing. Sebenarnya kalau ngolah itu saya kemarin nyoba untuk daerah Pekalongan nggak nyampe 1 jam. Oke. Jadi harusnya dengan 1 jam proses kayaknya yang lama itu ketemu dosen pembimbing mungkin ya. Iya betul. Bisa macam-macam ini bisa sering. Ini masih proses itu. Sementara saya akan masuk ke ininya dulu ya, Snap-nya dulu ya. Oke, enggak ke Snap-nya dulu.
Ini ASF. Nah, ini yang snap download ini masukkan di sini. Pilih yang all toolbox, bisa main download atau mirror download aja. Ini tools yang snapnya itu. Install. Paling nanti setelah terinstall itu pas snap unwrapping. Kalau yang di saya sih udah plugin udah terpasang gitu. Nanti kita pandu lagi lah kalau snapnya sudah terpasang. Sementara ini dulu. Ini adalah Alaska Edu. Jadi Alaska Edu. Jadi kalau di tampilan awalnya seperti ini. Tampilan awalnya tinggal dicari lokasi yang mau kita cari datanya. Anggap ini saya mencari untuk data Palembang misalnya. Tergantung koneksi internetnya, dia akan bekerja di sini. Oh, masih terlalu banyak filenya. Lalu di sini pakai filter. Ini box yang tadi dibuat, berarti kan kita waktu. Kita tidak perlu semua. Ini range-nya pengukuran dari 2014 sampai 2021. Tapi belum tentu ada di tiap tahun gitu. Makanya kita akan cari. Contoh perubahannya itu dari tahun 2020 yang terakhir aja ya. Oktober tanggal 1 misalnya seperti itu. Ini yang end date-nya itu berarti nyari ke Oktober juga. Kita pakai November 1. Lalu file type-nya single loop complex. Kita akan cari di sini, oh ada masih 115 untuk daerah Palembang. Kalau di search, dia akan menampilkan di situ. Jadi citra yang melalui objek yang kita akan coba selidik itu yang warna kuning. Di sini ada 115 file. Tinggal kita cari waktunya aja. Ini disarankan yang ini, berarti ini versi yang 9 Oktober 2020. Ini yang lainnya kan tergantung waktunya. Cuma ini hanya sepotong gitu, tidak menyeluruh. Begitu juga yang ini. Oh ini bisa, ini kita bisa pakai gitu. Cuma ini waktunya 5 Oktober dan seterusnya. Cari aja yang cocok. Lalu di sini ada informasi ya Sentinel A, S single complex, tanggalnya, lalu ini jamnya, jam pengambilan datanya 11.24 dan seterusnya. Downloadnya di mana? Ini ukurannya 4,6 giga. Wah ini harus digeser dulu nih. Downloadnya tinggal download file. Oh jadi lama ya, mungkin banyak yang pakai nih di sini jaringannya. 7 jam, 4 jam, 3 jam, 1 jam. Kemarin masih agak cepat, berarti tergantung di sini bandwidth-nya ya. Tapi untuk ukuran 4,6 giga, ini udah termasuk cepat gitu. Jadi begitu, tinggal cari aja tanggalnya. Oh iya, untuk ngedownload itu harus login dulu. Buat aja mudah kok ini. Login di sini, tidak perlu syarat apa-apa, kalau masalah hanya aktivasi aja. Baru bisa mendownload. Ini baru satu, di tanggal, tadi itu berapa? Tanggal 9 Oktober. Untuk membandingkannya tentu kita harus ada satu citra lagi. Berarti dicari di sini yang tanggal, oh ternyata nggak ada yang tanggal 2021 ya. Oh ada ya, coba kita cari di sini. Oh, ada 9 file. Berarti kita membandingkan setahun itu. Jadi kalau diklik di tempat ini tahun 4 Oktober 2021.
Yang tadi kita download itu adalah 5 Oktober ya, 2020. Berarti kita bisa membandingkan perubahan di daerah tersebut dari setahun, Oktober 2020 ke Oktober 2021. Intinya seperti itu. Jadi menganalisis perubahan dalam setahun itu seperti apa. Apakah ada penurunan dan seterusnya. Dasarnya dari data citra itu. Oke, itu jadi untuk nanti bisa dilihat, kan direkam ya, bisa dilihat di rekamannya di YouTube atau di mana untuk pendownloadan atau pengunduhan citra satelitnya itu sendiri. Kita akan coba masuk ke Snap ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Bingung? Ada yang udah mencoba buka filenya? Ada yang udah Snap-nya terdownload? Atau sudah download Snap-nya? Belum. Biasanya ini nih para asisten enggak ya, ada ya, 2018 kan nggak jadi ada asisten bioinformatika. Pori atau Galan tuh yang atau yang lain? Ada yang sudah coba download? Fauzan? Bagus ininya, koneksinya? Lagi nyoba di download, Pak. Oke. Oke, lagi coba download dulu. Kita coba lihat Snap-nya dulu ya, review. Nanti gampang di review ulang aja. Ya. Oke, saya akan masuk ke Snap. Udah tampil ya? Tampilan Snap-nya seperti ya, ada, ini. oke. Kursor kemari ada? Ada. Geser, oke, bergerak. Ini bentuk defaultnya seperti itu. Tadi kan ada lihat semacam diagram ya, diagram alir. Jadi kalau di tahapan awal datanya masuk ke sini, lalu apa yang dilakukan? Yang saya tuliskan itu adalah radar. Ini ada radar, tergantung kesananya apa, sentinel tops. Banyak sekali, tapi tidak perlu banyak yang dihafalkan tergantung kebutuhannya. Karena ini untuk displacement, maka yang tadi itu yang pergerakan workflow-nya ya. Kita akan coba, biasanya ini mengisi ke produknya dulu. Tadi yang udah di-download, saya pakai yang udah ada aja gitu. Yang udah ada di notebook. Nah ini untuk daerah Pekalongan ya. Jadi Pekalongan, kalau dilihat kode waktunya adalah 2020 September tanggal 5, lalu jam 11 sekian. Saya akan yang kedua itu untuk melihat perbandingannya adalah 2021 24 September ya, yang udah ada. Kita akan coba buka. Masuk di sini, jadi kodenya ini 2020, ini 2021, urutan 1 dan 2. Lalu yang pertama itu tadi kalau dilihat workflow-nya itu adalah split ya, top split. Di radar, sentinel top, lalu top split. Ini kita bisa perbesar. Jadi posisi citranya itu seperti ini. Sementara Pekalongan itu ada di sebelah sini. Ini yang harus diperhatikan. Sama nanti Palembang juga, perhatikan posisi Palembangnya di sebelah mana. Jadi ini akan mempengaruhi nanti pas proses pekerjaan. Karena kita tidak mungkin memproses sebesar ini. Jadi citranya kita hanya fokus di daerah yang kita benar minati aja. Ini yang source tadi, 1 sama dengan yang ini. Kalau diklik itu ada 1, 2. Kita pakai 1. Lalu processing. Nah, ini yang penting. Jadi dalam satu citranya itu ternyata terbagi-bagi. Jadi ada IW1, IW2, IW3. Jadi ada blok-bloknya. Jadi ini tadi kan ada perubahan nih.
Tergantung daerah minat kita ada di mana. Karena posisi Pekalongan ada di sebelah sini, maka kita pakai IW3. Dia udah di daerah sini lah, Pekalongan. Tapi ini pun masih terlalu luas gitu. Ada kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini yang kita akan coba tipiskan lagi dengan menggeser slide-nya. Seperti itu. Bisa cuma 1, lebih cepat. Kalau areanya tercover. Kalau tercover ya tinggal ditambahkan lagi aja. Cuma ini hanya mengcover satu blok ini aja gitu. Jadi untuk yang lain berarti harus memilih citra yang sesuai. Kalau agak memanjang sini berarti nanti pilihannya bukan citra yang seperti ini. Harus cari lagi produk yang bisa mengcover daerahnya seperti inilah. Kalau ke samping ini tidak ketemu. Soalnya kan kalau digeser ke IW1 dia seperti ini. IW2 lagi. Sementara Pekalongannya di sini nih. Jadi IW3. Lalu kita pilih polarisasinya itu di vertikal ke vertikal karena akan mencari displacement-nya gitu. Perubahan posisi permukaan tanahnya secara altitude ya. Ini sebenarnya bisa kita buat singkat, tapi dibiarkan aja, dia tambahannya di split. Jadi tanda bahwa nanti yang diproduk dihasilkan itu split. Lalu seperti biasa, biar tidak numpuk, kita bisa buat folder baru. Ini udah ada, berarti saya buat. Itu 2 pekerjaan itu tidak sampai 2 jam gitu. Pekalongan, Palembang, kadang-kadang. Jadi sebenarnya bisa cepat juga kalau mengerjakan ini gitu. Sekarang itu tanggal berapa ya? Ya udahlah. Di sini saya buat foldernya, select. Berarti semua pekerjaan itu ditampung di folder ini. Nah, pekerjaan seterusnya tinggal run aja. Wah, lambat juga. Oh ya. Wah, jadi agak lama ya. Harus dibersihkan dulu kayaknya. Ya, jalan-jalan Pak. Tuh kan, biasa. Biasanya 10 detik kurang. Ya, nggak apa-apa lah. Oh, karena saya buatnya dua bagian tadi ya. Kalau satu bagian lebih cepat lagi. Ini berarti produk ketiga ini ada tambahan di sini ya. Ketiga itu adalah split dari nomor 1. Sama sekarang yang nomor 2 juga kita split. Berarti pilih ini 2. Otomatis berikan nama, cek. Kebetulan ini sama. Jadi 2 waktu perekaman, bidangnya sama. Jadi kita tidak terlalu sulit untuk membaginya itu. Jadi ini dibiarkan aja, IW3. Ininya juga sama, run aja. Wah, dicurigai nanti semakin lama lagi nih. Ini harusnya paling cepat di sini. Ya, karena 2 kemudian online, jadi kan si bandwidth-nya bermain. Ya. Satu kan dikirim ke Zoom kan. Jadi, oke, ini kita punya di sini hasil split dua citra ya dari 2 waktu yang berbeda. Lalu sekarang adalah yang umumnya standar, ini yang paling gampang, orbit file. Dia otomatis penamaannya juga akan menambahkan orbit, foldernya sama.
cuma diklik ini aja, run. Lebih cepat, sebenarnya menyenangkan untuk pekerjaan seperti ini gitu. Yang paling lama itu kan menunggu proses sama download aja. Ini yang satu lagi, orbital, yang nomor 4. Ini malah 3 detik kita bisa dapat. Nah, kita punya 2 file baru di sini. Jadi ini hasil orbit ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini dua bagian tadi ya, atas bawah. Kita kadang-kadang ketukar karena terbalik kalau untuk citra itu. Jadi nantilah terakhir baru kelihatan. Kalau lihat sini memang membingungkan. Nah, ini proses yang berikutnya adalah overlay dari dua citra itu untuk mencari perubahannya itu dalam mencari displacement, berarti kan membandingkan antara citra satu yang kedua. Yang berikutnya adalah co-registration, berarti di sini back geocoding. Kita di sini sudah memakai 2 citra. Ini dibiasakan kalau nanti tuh disingkat aja kalau untuk pekerjaan ini masih versi default ya. Jadi panjang sekali. Kalau dilihat kan di sini perbedaannya ini yang proses terakhir. Jadi citra pertama udah mengalami split dan orb. Lalu yang citra kedua tahun 2021 split orb. Yang kita pakai yang 2 terakhir ini. Yang 4 ini kita bisa musnahkan. Oke. Lalu back geocoding. Jadi yang paling atas itu sebagai master. Berarti masternya tahun 2020. Kita akan coba bandingkan dengan 2021. Sejak lagi. SRTM. Kita default aja dulu. Default. Right. Nah, ini hasilnya akan keluar, ada tambahan lagi stack. Cuma jadi satu file, jadi udah di overlay-kan dari 2 citra tadi gitu. Kita lihat berapa lama nih. Bisa saya tinggal ngopi dulu ini. Ya, cepat juga itu. Pasti penasaran kan lihat hasilnya? Iya, saya kan awal lagi isu juga tuh ya. Kemudian saya lagi riset sama teman-teman Mercy juga di Pekalongan. Oh gitu. Kemarin kita desain untuk bendungan ya. Di daerah selatan, Pekalongan Selatan. Pekalongan Selatan. Jadi Kabupaten Pekalongan. Oke, berarti ini yang ke-7 sudah ada di sini ya. Yang merah ini berarti hasil terakhir. Kita hanya memakai ini aja. Kalau 1 kan yang besar, masih ini besar. Ini udah mulai kecil. Ini hasil split tadi, ini orb. Nah, ini udah tinggal 1 file, nggak ada 2020-2021, tapi udah 1 stack. Oh, tiba-tiba muncul chat. Oh, besarnya. Berarti ganti notebook ya. Minimal 16 giga, 8 giga Iya, lah. Pak. RAM 8 giga emang rusak dia, Pak. Tapi ya tergantung, berarti kalau 16 giga bisa sejam, bisalah 6 bulan ya beres. Kalau 8 giga ya setahun. Dosen pembimbingnya kesel nunggu hasil. Mau 12 jam nunggunya, Pak. Kemarin ngolah. Oh gitu, malah lama banget 12 jamnya. Oke, ini nggak terlalu inilah. Mana tadi? Oh ini nih. Kita lihat dulu.
ada 2 di sini, berarti 2020, ada 2021. Hasil scan. Setelah ini berarti, saya mau lupa lagi. Oh, interferogram ya, interferogram. Radar, interferometric product. Nah ini yang ini udah default di sana. Nanti ada shortcutnya, saya kasih tahu terakhir lah. Jadi ini yang pastikan nomor 7 itu kan yang terakhir ya. Kalau dilihat itu sampai stuck DLM. Ini hasil interferogram, nanti di belakang ini tambahkan IFY. Ini biarkan default aja. Diajarkannya juga seperti itu. Kan. Jadi sebenarnya pengembangannya itu bisa merubah tadi parameter-parameter. Jadi mencari, karena ini sifatnya kan eksplorasi ya, penyelidikan, belum kepastian mutlak lah. Karena kemiringan satelit dan sebagainya, tetap harus ada, yang paling ini kan pengukuran di lapangan, benar atau tidak. Kebetulan untuk Pekalongan ini, kantor kami, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan kan memasang patok. Jadi ada patok di 2 lokasi, di Stadion Hugeng dan di kantor Kecamatan Pekalongan Selatan. Dan itu confirm. Jadi yang kalau dilihat dari paparan Pak Wahyudin di PAAI itu ditampilkan untuk yang Hugeng itu turun sekian senti lah, sampai 6 senti. Lalu yang di selatannya malah cuma 1 senti. Tapi secara muka air tanah malah ngedropnya di selatan gitu. Itu yang kantor PAG itu atau Pusat Air Tanah bukan dominan air tanah pengambilan kan gitu. Emang dropnya di bagian selatan malah. Lebih cenderung mungkin sifatnya mempercepat penurunan tanah mungkin ya. Kalau dominan utama sih dengan kontur itu tidak kejadian. Interferogram. Oke, sudah ya. Interferometer. Ada file baru di sini nomor 8. Jika dilihat ini close aja. Terus apa lagi? Kalau ini PowerPoint-nya kelihatan juga? Enggak. Enggak, ini snap aja ya? Ini snap aja. Ya. Oh, berarti rahasia saya tertutupi. Nyontek dulu soalnya. Ya tadi kalau udah di-share oleh Pak Mumu, kita bisa lihat tahap berikutnya apa. The burst ya, the burst. Top the burst. Nah, contekannya barusan dibuka. Jadi setelah ini baru top the burst. Jadi klik, radar. Pekerjaannya ini aja bolak-balik. Dan ini yang utamanya kan dari kalau nggak sentinel, interferometrik, geometrik. Lebih banyak bekerjanya di interferometrik. The burst ada di sini. Klik. Ini yang nomor 8. Langsung di belakangnya ada depth. Ini ya udah dicek aja VV, tinggal run. Oke, kita close. Nah, ini fase ini yang udah ada informasi ketinggian beda tingginya itu di sini. Top the burst. Ini yang hijau kemungkinan air. Jadi ngebalik si citra itu. Ini berarti konstruksinya gimana? Nantilah kita lihat perubahannya. Karena nanti ada koreksi ke terrain atau ke medan terrain correction. Oke, the burst sudah. Lalu berikutnya ada phase removal. 2 tahap ini dulu aja. Jadi the burst. Di product, phase removal. Tambahannya adalah DINSAR. Berarti kalau ada file di belakangnya DINSAR itu udah sampai tahap phase removal. Ini biarkan default karena bisa saja SRTM-nya yang buat lama itu adalah karena auto download SRTM juga.
Jadi dia untuk memberikan informasi elevasi pasnya itu kan dari DEM. Kalau kemarin yang di kantor itu saya pakainya dari Demnas, kan ada Demnas juga ya. Pakai Demnas, jadi tidak auto download, meminimalis waktu downloadnya juga. Oke, gak apa-apa, kita coba, kayaknya cepat juga nih. Oke, 19 detik. Baru yang terakhir, untuk tahap awal ini biasanya untuk melihat perubahannya, tahap akhir kita pakai filtering. Seperti biasa kalau dicek ininya FILT filtering. Nah, ini misteri juga, saya belum membandingkan karena yang diajarkan kemarin tuh selalu parameternya dibuat setengah. Nanti coba aja nanti membandingkan kalau ininya setengah sama satu bedanya berapa gitu. Sementara saya praktekkan yang hasil kemarin dulu aja. Waktunya panjang, nanti kita bisa diskusi lagi lah. Jadi kalau misalnya di daerah penelitiannya pernah ada pengeboran, ada titik ikat geodesi, itu sangat membantu. Apalagi konfigurasi bawah permukaan ya. Jadi lapisan-lapisannya itu sangat, kalau bisa ada informasi, kita bisa memprediksi perubahannya itu apakah, kalau di Pekalongan kan ada tanah lunak di kedalaman kurang dari 50 meter. Dari tim geologi teknik kan mengambil sampel untuk mencari sampai seberapa padat yang tanah lunaknya itu kan itu. Jadi untuk prediksi secara alami menurutnya seperti apa. Tapi masalahnya kan yang susah diukur itu manusianya, antropogenik itu. Pembangunan di atas kan nggak bisa diprediksi, hanya perkiraan aja. Oke, jadi kita sudah sampai tahap tinggal terakhir senapu. Nah, ini bentuknya seperti ini, hasil filteringnya. Warna berbeda itu mengindikasikan dari adanya perubahan. Nah, ini yang warna-warna ini. Saya juga heran, kalau yang kemarin ngajar, kalau udah terbiasa udah tahu bahwa ini Pekalongan itu, yang warna berbeda ini. Kalau ini ya harus sering latihan. Nanti juga untuk daerah Palembang misalnya, buat yang skala kecil, akan terlihat terbiasa lah nanti. Meskipun ini masih ngebalik-balik. Ya bisa jadi ini yang utara di selatan, kalau nggak salah utara selatan, nantilah kita lihat. Pokoknya ini yang hasil filtering ini menunjukkan bahwa ini ada perubahan sesuatu ini di daerah ini. Cuma ini masih terlalu besar, maka kita akan buat kecil aja untuk proses selanjutnya gitu. Kita akan ambil yang ini aja nih. Kalau diperhatikan, ini masih yang areanya masih yang merah sebesar ini ya. Kita akan ambil yang kecil, kita biasanya di raster, subset, ini masih yang besar, ini bisa diatur parameternya. Saya biarkan sesuai Windows yang lagi aktif ini aja. Oke, akan keluar. Jadi bentuknya gini. Jadi hasil subset yang kecil itu hanya sebesar ini yang kita akan olah selanjutnya. Ini harus di-save dulu produknya. Yes. Datanya di tadi.
ini hasil pekerjaan yang tadi telah dilakukan. Jadi kalau dilihat itu sampai awal dari ini kenapa ada dua, tadi kan dua yang berbeda. Mulai satu kan di stuck. Ini terus sampai awal, sampai akhir. Makanya ini yang berikutnya ini adalah subset. Subset itu yang kecilnya. Kita save aja di sini. Save. Namanya seperti ini juga. Subset 0 dan seterusnya. Kita akan bekerja yang di yang kecil itu. Jadi kalau dilihat bentuk dari Windows yang kita lihat ini ternyata bentuknya seperti ini. Kecil, miring, malah miringnya seperti ini. Tadi yang makanya membingungkan juga, harus terbiasa dengan bekerja dengan citra itu. Nah, yang berikutnya adalah snapu. Ini snapu agak tricky juga, jadi harus tahu. Karena ini udah terinstall, saya kadang-kadang lupa. Jadi coba dicek kalau yang udah snapnya di-download, lalu diinstal, jadi dicek pluginnya. Karena di sini saya lupa lagi apakah udah muncul atau tidak. Yang pasti kita akan bekerja di unwrapping ini nih. Sebenarnya di sini ada unwrapping, tapi kemarin dicoba sampai tidak bisa, jadi malah bekerjanya di command prompt. Tapi kalau ini bisa, nanti kita informasikan lagi lah. Jadi dari sini pluginnya, di sini udah terinstall. Karena udah terinstall, nah dicari yang ini, snapu unwrapping ini. Biasanya available plugin, snapu unwrapping, klik install langsung. Setelah install juga itu perlu di situ ada ya, di PowerPoint-nya, ada di bagian bawah, ada nggak ya? Nah, itu yang di bagian bawah di workflow itu kan, tools, plugin, install, snapu, lalu restart snap. Lalu yang keduanya, manage install bundle binary, dieksekusi aja itu, diokekan. Sampai keluar ini, tanda centang hijau itu. Jadi diklik, nanti kabari aja kalau udah mau install Snap ya. Nah, cuma milih ini aja. Oke. Dia keluar centang hijau. Oke, sekarang export ya. Snapu export. Jadi kita ingin tahu dari yang akhirnya seperti apa gitu. Ini subset ya. Jadi produk trialnya sebelum snapu export itu adalah subset. Ini untuk displacement itu pakainya depo. Kalau topo itu untuk yang dem, elevasi. Ini pakai depo. Seperti biasa. Ini folder khusus biar kumpul lagi. Nah, soalnya ada proses unwrapping juga. Sudah, berarti di sini nggak ada unwrap-nya juga. Jadi kalau kita proses ke import, jadi export, import, itu kemungkinan tidak. Nah, ini yang importnya itu akan menanyakan proses unwrap test-nya juga. Kalau kita coba di sini kan ada tools unwrap test ya. Sebentar, ininya muncul. Ini yang terakhir, subset. Biarkan. Harusnya ada latar belakang musik ya.
tidak muncul. Jadi kalau kita cek ke foldernya, ini harusnya keluar unwrapping. Kita berarti harus pakai di sini adalah command prompt. Nanti saya harus pindah ke itu ya, ke command prompt ya. Close. Bentar. Harusnya disiapkan dulu nih. Soalnya agak tricky. Ada yang udah berhasil download? Saya akan pindah. Oh, bisa nggak pindah otomatis? Nggak bisa ya? Jadi ini hasil dari ekspor tadi, subset. Nah, ini bentuknya seperti ini. Unwrapping-nya belum. Jadi yang this image file-nya belum muncul. Padahal tadi kita udah unwrapping kan ya. Harusnya keluar seperti ini. Jadi type this image file-nya untuk unwrapping yang posisi yang terakhir. Tidak bisa, ya caranya dengan ini udah ada, karena udah terbiasa, udah muncul. Tapi kalau belum ada, itu klik kanan, open with notepad. Kalau saya kan udah ada, jadi diklik aja sampai keluar notepad. Nah ini yang penting tuh batch file yang ini nih. Jadi setelah comment to call snafu, nanti ini yang kita gunakan. Caranya gimana? Sekarang nanti akan saya pindah ke command prompt ya. Ini saya copy. Dua yang di copy. Alamat dari posisi snafu, yang ini file snafu-nya itu sendiri, copy address, nanti dipanggil di command prompt. Kita pindah lagi ke command prompt ya. Pak Budi tampak bingung. Iya. Ini jadi command prompt ya bentuknya seperti inilah, udah biasa ya kalau udah kejadian BIOS. Berarti kalau dulu kan dir, Dir dari Smeding ya. CD, tadi kan kita udah copy address-nya, klik. Udah. Nah, ini kita udah masuk di folder yang tadi. Kita akan eksekusi yang dalam notepad tadi ya. Alamat kita kopikan ke sini. Loh, menghilang. Oh, itu di instar itu ya, di instar. Nah, ini proses yang tadi. Ini bisa ada parameter lain gitu yang bekerja dalam yang konfigurasi unwrapping itu. Jadi versi yang ahlinya yang ngajar kemarin tuh antara range 0 sampai 200, kemungkinan itu akan berubah dinilai ya, lebih detail. Jadi matriknya itu. Mereka membatasi 0 sampai 200. Makanya mana nanti yang mendekati itu menjadi waktu untuk ya yang bikin lama itu kan ketemu untuk daerah Palembang misalnya tile row sama kolomnya tuh pasnya di 200 misalnya kan gitu. Dibandingkan dengan hasil pengukuran yang sebenarnya fungsinya tadi. Jadi kemungkinannya banyak sekali itu. Tapi biasanya tuh 00, defaultnya 00. Tapi yang disarankan kemarin bisa coba 100-100 atau 200-200 itu masih kemungkinannya apakah nanti hasil displacement mendekati kenyataan di lapangan atau tidak kan seperti itu. Sementara ini pakainya default dulu. Yang penting kan tahapan pekerjaannya biar biasa dulu melihat cara memfungsikan snapnya seperti apa, cara ngambil data citranya seperti apa, membiasakan itu aja dulu. Jadi kalau ada udah dicoba
Kendala tinggal kita bisa lah nanti komunikasi entah lewat Pak Budi atau ada grup khusus dengan saya kontak via WA bisa biar cepat ya. Gitu. Jadi ini tergantung. Kalau tadi kita nggak pakai subset itu lebih lama. Saya pernah nyoba juga untuk luas daerah satu berkas citra itu lebih lama lagi. Ini bisa ditinggal lah. So, ini kan udah karena sudah jadi subset lebih kecil kan tadi ya. Oke, udah selesai. Ini unwrapping. Perbedaannya kita stop share. Perbedaannya ada di ini menghilang. Sebentar. Udah tampil ya. Nah ini ada tambahan nih file baru. Jadi type-nya this image file, kodenya unwrap paste. Jadi ini udah selesai Snapu unwrapping-nya itu. Bisa dilanjutkan nanti yang kita panggil dalam Snapu import tuh file ini. Tadi kan sebelum dipakai command prompt tuh ini belum ada. Pakai yang dari snap-nya juga ini tidak muncul yang this image file ini. Sekarang udah ada lagi. Makanya kita akan panggil lagi nanti dari snap. Sekarang snap-nya yang mana ya? Oh ini. Oke. Kita akan panggil ke sini snap. Ini biasalah open biasa. Di filenya Snapu export. Ini hasil pekerjaan tadi. Ternyata banyak kalau tidak diatur foldernya kan akan membingungkan. Ini yang dipanggil itu adalah yang this image file-nya itu open. Nah, ini muncul ya. Ya. Jadi ada subset sama unwrap paste-nya itu sendiri. Baru kita bisa pakai di sini import. Jadi unwrap-nya ini udah betul. Yang ininya pastikan ke yang sebelumnya, yang subsetnya. Subset, unwrap, import. Ini udah sama. Nanti akan menimpa yang filter. Kita beri nama yang lebih mudah aja. Jadi atau nama lain lah. Ini defaultnya seperti itu. Biar memudahkan aja. Selesai. Oke. 2 detik. Muncul di sini. Ini yang hasil unwrap paste-nya. Ini udah kelihatan perubahannya. Ini coba kita lihat profilnya dulu ya. Kalau kita tarik profilnya dari sini, itu kayak penampang melintang untuk melihat itunya ya? iya. Statementnya kan? Oke. Ya. Ini malah naik ya. Kalau ngelihat ini bentuknya nanti bisa jadi salah menentukan pekalongannya. Ntar. Ini masih Snapu import ya. Kita akan coba, masih ada tahapan berikutnya. Setelah import itu apa ya? Yang di workflow-nya itu, oh belum.
itu phase displacement-nya belum. Jadi di sini adalah radar, produk. Ini yang digunakan hasil terakhir snapu import. Ini ada displacement-nya, processing, nggak ada yang perlu dirubah. Ban. Jadi di sini dilihat kalau band-nya itu akan muncul displacement. Nah, ini. Jadi kita akan coba lihat. Ini terlalu banyak ya. Tutup yang ini mulai ada displacement-nya. Jadi di sini udah tampak perubahan. Jadi sepanjang profil melintang dari atas ke bawah itu emang turun gitu ya. Dalam 1 tahun turun. Tergantung warnanya. Berarti yang semakin kita nanti main di warnanya tuh ada di, nah ini ya, bisa aja kita atur. Intinya ini ada di bagian tengah sebelah sini yang warnanya hijau itu antara 4 cm ya. Ini satuannya kan meter. Ini turun 4 cm yang ini. Paling bawah itu mencapai 6 cm. Tergantung lokasinya, nanti baru ketahuan setelah diekspor. Jadi posisinya seperti apa. Ini harus dikoreksi dulu. Yang terakhir, displacement-nya udah. Koreksi ke geometriknya, radar, geometrik, terrain correction. Ini proses terakhir, keluarnya nanti file yang terakhir itu udah ada di terrain correction. Ini masih sama seperti tadi, nggak ada yang dirubah, kecuali kalau pakai DEM, bukan auto download ya. Kalau pakai auto download, biarkan aja. Ini biarkan, kecuali yang bekerja dalam topografi, DEM-nya diklik. Oke, selesai 1 jam ya. Kayaknya kurang dari 1 jam. Cukuplah ini untuk sampai akhir bulan. Akhir semester mungkin bisa lulus semua tuh Pak Budi. Tinggal masalahnya mencobanya itu. Nah ini udah ada terrain correction. Jadi kebayang ya posisi gambarnya itu kan di sini nih. Oh ternyata Pekalongannya di sebelah sini nih, di ujung. Yang di sebelah sini kita tutup ini. Oh, digeser dulu ya, dicari berarti yang buat lagi itunya kan penampangnya biar kelihatan ya. Iya. Digeser betul. dulu kan. Tadi kan kita ngambil sebelah sini yang kurang ke atas berarti ya. Betul. Kita coba dulu ya. Ya. Jadi ini yang miring ini hasil correction, berarti sebenarnya tadi salah subset juga. Ternyata kurang agak ke timur ya. Jadi yang ya kurang geser. Nah, berarti ya sepanjang garis ini aja kita lihat yang ini banyak sekali pendudukan ya di sini nih. Penurunannya seperti apa?
kalau tidak salah, kalau diperbesar nih. Oh, dia tidak bisa tambah besar. Di sana kelihatan juga ya ini perbesaran. Nah, di daerah sini tuh Stadion Hugeng ya, salah satu patok gitu. Berarti ada di ujung atau malah di luar, kurang jelas juga. Tapi minimal di daerah sini tuh emang terdeteksi pengukuran 5-6 cm turun di daerah sini. Berarti di ujung inilah ya. Kalau kita tarik profilnya, anggap di sini. Tampil? Iya, ada lagi ditarik ya. Ada sampai 4 cm ya turun. Tergantung dari karena tadi kan yang saya pakai itu adalah SRTM auto download ya. Begitu saya pakai yang Demnas Pekalongan ini mirip sekali dengan jadi tergantung basic untuk ukur elevasinya juga. Demnas Pekalongan, tapi ada juga yang posisinya bisa 15 cm tergantung mengatur tadi matriks, beberapa parameter lah. Nah, begitu punya data yang pasti untuk mengukur validasi data, itu jadi acuan gitu. Untuk yang untuk daerah Pekalongan itu yang digunakan parameternya seperti ini, matriknya seperti itu. Jadi dalam gambaran yang sekarang ini, untuk lintasan, berarti kalau lihat penampang seperti ini, melintasi yang kuning, itu turunnya di 3 cm, 2-3 cm lah rata-rata sepanjang penampang lintasan. Ini yang paling rendah itu coba kita lihat, berarti yang ada di utara. Kita buat lagi aja profilnya lagi. Tujuh cm, ya sampai juga 7 cm. Berarti yang seperti itu. Jadi displacement, jadi dideteksi sepanjang profil ujung atas sampai bawah ini ada perubahan daerahnya tergantung hasil citranya tadi. Oke, itu gambaran untuk displacement ya. Jadi silahkan dicoba-coba dulu, download dulu, lalu di aplikasikan. Kalau Pak Budi nanti punya data GPS ya, biasanya kan antara leveling GPS itu untuk saling mengkalibrasi lah. Jadi elevasi yang pasnya itu di berapa dan waktunya berapa. Mudah-mudahan kan tidak berubah juga. Citra ini kan fase antara satelit ke permukaan bumi itu kan waktu yang ini yang sesuai dengan kita download tadi. Ini periode 2020 sampai 2021. Sangat menarik juga kalau dari citranya untuk daerah yang sama sampai tahun-tahun sebelumnya 2014 misalnya. Yang INSAR ini mulainya 2014. Apakah nanti perubahannya seperti apa, penurunannya kan gitu. Tapi kalau ada informasi perubahan tutupan lahannya gitu. Yeah. Kalau kondisinya alami, tidak banyak perubahan, tapi turun juga, berarti kan itu menarik. Jadi daerah-daerah yang itu, apakah tersedot ke daerah lain, misalnya kalau ada air di situ, jadi menurunkan, meskipun di situ tidak ada perubahan apa-apa gitu di daerah permukaannya. Tapi dari hasil INSAR ini emang dideteksi turun juga, itu kan sangat menarik gitu Pak. Mungkin itu gambaran untuk yang INSAR ya. Tinggal saya tunggu aja nanti para mahasiswa atau siapapun yang di sini ingin mencoba, gimana kita diskusilah hasilnya seperti apa. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum itu, ya kita sampai jam 3 ya, kita masih punya waktu 15 menit kalau ada yang ditanyakan atau pertama mungkin yang sudah mencoba ya. Jadi memang kuliah saya ini biasanya kayak mata kuliah akhir kemarin kita sudah mencoba dengan menggunakan parameter morfologi ya. Morfologi cukup banyak mereka sudah coba ya. Nah, setelah itu kan kita akan gunakan
daerah pemetaan masing-masing ya, kecuali memang yang mau TA-nya di salah satu kan ini tahun 2 tahun kemarin itu kita punya data bawah permukaan di daerah air batu yang banyak sumur bor. Jadi Palembang ini kan ada suatu kawasan di utara betul ya, yang ke arah kilometer 12 itu banyak perusahaan AMDK, air minum dalam kemasan, kamu. Masih Nah, masuk tapi kota kan Palembang atau udah? itu masih Palembang ya? Palembang ya? Atau udah Banyuasin? Banyuasin, Pak. Oh, udah Banyuasin. Ya, udah Banyuasin. Itu batasnya itu kilometer 12 ya? Itu kilometer berapa ya? Itu jadi setelah kilometer 12 ke utara sedikit, nah itu ada banyak ya, yang terbesar itu kan perusahaan air minum ya. Di situ besar di pinggir jalan. Nah, kemarin ada mahasiswa bimbingan saya dan Bu Harnani melakukan di situ ya, untuk ada daerah permukaannya. Nah, hanya kan untuk permukaannya kan kita belum lakukan. Nanti mungkin ada yang mau TA di sana nih kita. Jadi biar cepat nih prosesnya, ya kan harus punya publikasi nih yang mau nanti menggunakan daerah-daerah pemetaannya, untuk yang lain, untuk yang mau di situ bisa kita ambil untuk di daerah Banyuasin tadi. Nah, ini sudah ada workflow-nya. Jadi dari workflow ini, misalkan siapa yang sudah download ya, karena kan ini ada cukup banyak juga bimbingan saya. Ada yang mau ke seismotektonik tuh, kalau Padli mau di kampungnya buatnya ya. Terus ada yang sudah mapping di macam-macam lah. Tapi dari situ kan sebetulnya displacement itu kan sebetulnya perubahan permukaan yang kita lihat ya. Perubahan permukaan. Apakah nanti kita mau ke slope stability, itu juga bisa. Nah, ada paper lain yang pernah. Betul. Apa? Betul. Jadi ya. memang USGS itu arahnya ke geoteknik, malah mereka landslide, ya. slope. Jadi dari dari citra yang itu dianalisisnya ke arah sana, yang betul Pak Budi. Ya. Nah, itu jadi untuk yang di tempat lain pun ya. Kalau tadi kan ini Pak Mumu kan fluid air tanah dan fluid air tanah, makanya kita bisa air tanah. Nanti yang untuk yang mau TA tentang air tanah di situ, kalau saya Fauzan sama Aldi, itu Fauzan kan bimbingan penggunaan ya, mau menggunakan itu bisa kita gunakan. Nah, agar bisa dapat hasil di semester ini kuliahnya, ya metode ini diambil, digunakan. Yang lain juga sama ya, untuk menggunakan defaultan masing-masing, sehingga nanti punya gambaran ya. Atau tapi gini, untuk kita semua nanti at the end kan kemarin kita bicara mengenai parameter morfometrinya. Sudah selesai itu dari pemetaan. Sekarang kita coba pakai INSAR. Kalau kemarin kan lebih kepada menggunakan DEMNAS ya, DEMNAS. Nah, sekarang ini kan sudah pakai INSAR. Kita ukur betul-betul displacement-nya. Kalau tahun lalu saya pakai pendekatan hypsometri itu statis, kalau ini dynamic ya, dan itu banyak sekali data yang bisa kita gunakan. Nah, dari sini pertanyaannya, sudah paham, sudah kira-kira bisa mengerjakan atau tidak? Itu dulu. Biar nanti di mana kesulitannya, di mana kurang mengertinya, itu. Nah, nanti mungkin saya kalau kamunya ada waktu di sebelum kuliah terakhir, ya, jadi minggu depan itu kita mendiskusikan yang sudah dikerjakan ya, yang sudah coba-coba dikerjakan. Mungkin kamu yang tadi yang alurnya itu, punten, yang alur tadi itu. Nah, ini kan alurnya saya kira sih sudah cukup jelas ya. Hanya memang nanti kan tinggal interpretasinya ya, kamu ya. Ini gimana sih untuk memahami bahwa dia gerak ke kiri, gerak ke kanan gitu kan ya. Betul. Nah, itu yang mungkin perlu dicoba ya, karena biasanya kalau tidak mencoba tidak akan ini gitu. Nah, makanya ya enggak. Punten dipotong. Jadi ada satu trik sebelum takutnya nggak sempat tersampaikan nih. Jadi saya stop screen dulu ya. Ini nanti mahasiswa biar bisa aplikasinya, mencoba-cobanya biar tidak stres. Bukan gini ya, salah. Kembali ke Snap. Sebentar ya Pak Budi ya, bentar. Saya lupa tadi. Bangga.
Nah, ini kan panjang ya prosesnya ya, tapi sebenarnya ini bisa diringkas dalam bentuk seperti ini. Ini ada graph builder nih. Iya. Ini udah sekali dipijit run, tinggal ngopi-ngopi, langsung lulus ini, Bang. Jadi itu istilahnya seperti itulah. Ini graph. Cuma memang harus ada berapa ini, ada alos yang dipakai untuk geodesi Pak Abidin. Alos pulsar yang sekarang itu ya. Lalu tapi dia satelitnya udah nggak ada lagi. Terakhir tahun 2000 berapa lah. Nanti dicek di itu kan kelihatan. Ini yang masih ada. Nah, yang tadi itu kita kerjakan yang ini, correct interferogram. Nah, ini kan udah jadi. Saya nggak bisa cerita soalnya emang udah defaultnya dari sana gitu. Iya. Jadi ini default, ini sampai di burst. Jadi interferogram memang informasinya kan membandingkan dari dua citra yang berbeda, waktu yang berbeda kan gitu. Tinggal yang terakhir itu sampai displacement-nya kita masih perlu snapu tadi. Ini yang mereka tidak tampilkan di sini. Iya. Jadi itu gambaran ya untuk yang tadi bisa tampil workflow-nya seperti itu, yaitu dari snap-nya juga gitu. Ya, mungkin itu aja Pak Budi ya. Oke. Jadi di situ ada banyak pilihan memang nanti untuk kebutuhan apapun, artinya kita coba cari dulu rujukannya kan gitu Pak Mumu ya. Iya, betul. Jadi kalau untuk substability kita perlu pakai apa? Kalau untuk tadi subsiden kan pakai yang alur yang itu gitu ya. Nah, begitu alurnya dapat, kita ikutin saja alur tersebut, maka kita cuman yang ujung tadi yang pakai senapu itu memang yang tidak ditampilkan ya. Jadi hari ini kita beruntung sekali nih mendapatkan ilmu ya. Saya juga baru mengikuti secara lebih jelas ya, meskipun dulu ada Sentinel dan seterusnya. Tapi sekarang kita bisa melihat. Tinggal nanti bagaimana kita gunakan untuk di daerah pemetaannya masing-masing. Jadi biar tidak kesulitan mencari bahan tugas akhir gitu kan. Nah, dengan kuliah ini harapan saya sudah bisa mengambil beberapa poin tadi. Ini kan tinggal kemampuan GIS-nya ya. Nanti kalau ke lapangannya kan kalian sedang mapping ya. Data-data mapping itu hubungannya dengan geologi dan seterusnya kan menggunakan data permukaan ya yang saya dapat itu kira-kira itu. Ada yang bertanya dulu? Silahkan kalau ada yang bertanya. Atau ini biasanya lagi nyoba-nyoba kayaknya. Lagi coba buka yang tadi. Oke, ya. Nah, untuk minggu depan kita akan sebetulnya kalau dari teori geoteknik itu kan ada compressibility di bawah itu ya. Cuman kan seberapa besar compressibility of shell itu teorinya ada di YouTube saya di kuliah geoteknik. Makanya kalau teorinya seperti itu, yang kita gunakan sekarang kan mengukur yang terjadi dari proses compressibility itu dalam bentuk subsidence kalau di sini gitu ya. Kalau nanti di sana di substability itu lebih kepada nanti bisa dibuktikan misalkan apakah daerah-daerah yang memiliki displacement paling besar itu kan dari perubahan tuh itu akibat dari istilahnya itu kalau untuk di itu berubahnya soil strength. Apalagi kita cukup banyak ya. Soalnya cukup banyak, kita bisa download sampai hari ini juga bisa Pak Mumu ya. Jadi kalau nanti di situ menemukan titik longsor, nah itu bisa dibandingkan sebelum dan sesudah kan. Karena tadi di data satelitnya Pak Mumu memperlihatkan misalkan longsornya tanggal 18 Oktober, berarti kita lihat series datanya bisa panjang. Bisa panjang tuh dari 18 Oktober sebelum. Nah, terus kan nanti kita lihat nih, pasti kan terjadi perubahan tuh. Terjadi perubahan muka buminya tuh yang tadi yang diperlihatkan oleh Pak Mumu tuh. Nah dari situ bisa nggak kita buat itu kan buat beberapa nampang sehingga dapatlah bentuk 3D-nya. Nah ini kan itu next trick-nya yang mungkin harus diolah di ArcGIS ya Pak Mumu ya. Kita yang lain. Ya tools yang lain. Tapi kalau kalau di sini Snappy kan kita punya banyak garis-garis tuh lintasan-lintasan ya. Tadi bisa dicoba tuh. Nah, mana yang terjadi perubahan paling besar itu kalau mau dibuat 3D-nya untuk lebih melihat proses kejadiannya kan juga bisa ya kira-kira seperti itu. Atau tahap pertama melihat
perubahan morfometri akibat longsornya. Nanti dihubungkan dengan kondisi geoteknik, nah itu lebih bagus lagi karena kalian yang ke lapangan data lapangan. Oke, saya kira Pak Mumu tadi di Bandung. Ada pulang kapan? Gorontalo. Oh, Gorontalo. Saya mau terakhir ini, mau biar semangat mungkin ya. Oke. Ya ini, coba apalagi ada di pesan-pesannya nih. Ini bisa nggak? Nah, ya ada. Keluarnya suara? Belum. Bisu tapi ya bisu. Instrumen. Jadi ini anak saya yang paling besar, Pak. Jadi anak paling besar. Orangnya pendiam sekali. Sampai minta diajak ya ke toko musik lah. Justru yang belajar musik itu adiknya gitar sampai dibelikan, dikursuskan. Yang ini enggak. Tiba-tiba ke toko musik nyoba-nyoba sampai minta, ya udah dibelikan piano ini gitu. Kita nggak tahu juga. Wah, sampai memainkan satu lagu. Kadang-kadang baca partitur dan seterusnya. Emang belajar dari mana? YouTube. YouTube. Jadi kalau saya nggak jelas tadi menjelaskan, Snap tutorial di YouTube itu luar biasa itu. Cari aja. Jadi mulai dari snapu tadi unwrapping atau apa, pasti ada itu di asal pas ya kata kuncinya di YouTube itu. Ya ini kebuktian dengan anak saya sendiri. Tidak dikursuskan piano, tidak musik, nggak pernah ada yang tahu lah. Atau bisa main saya gini kan udah ya sebagai orang tua ya udahlah, berarti ada cara pembelajaran yang untuk zaman sekarang itu lebih efektif. Ternyata YouTube emang powerful. Ya, itu aja penutupnya mungkin Pak Budi. Iya, betul Pak Momo. Ya ini saya nggak bisa dengar suaranya ya, tapi kan ada linknya, coba dikirim di chat biar nanti ditonton. Oh, nggak ada suaranya? Nggak ada di sini. Biar kita like, terus subrek gitu ya. Nanti ada. Ya, linknya nanti yang ikut kuliah ini wajib subrek gitu ya. Biar nambah subbreaker gitu, nambah subbreaker nanti di monetize gitu kan. Jadi kira-kira itu. Oke Pak Mumu, terima kasih ya. Kita nanti ketemu hari Sabtu lah, kita ngopi-ngopi di Bandung ya. Pulang hari apa ini? Kita tutup ya.